Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf doain sis ya, kejar tayang ya. Buat apa? Kejar tayang. Banyak pertanyaan masuk, alhamdulillah. Jadi kita cepet-cepetan nih dan kita seleksi dulu seperti biasa. Udah nggak pakai panjang kali lebar deh, gue langsung aja sesuai kontennya sekarang ya. Nah, sesuai konten hari ini dari pertanyaan lo yang masuk ya, makanya kita judulin nih. Bikin konten jangan sembarangan, bro and sis ya, gitu loh. Oke? Nah, ya langsung aja ya kalau gitu ya. Gini. Gue bacain aja pertanyaannya. Oke. Selamat malam, bro. Yang di sana semua Super Semalofum Podcast tim. Malam. Ini kayaknya siang menjelang sore, bro. Ya, oke. Oh, nama gue hampir gue sebut nama lu, nggak boleh menyangkut privasi dia, bro and sis ya. Oke, dia bro nih, intinya dia bro ya. Dia bro. Dan ini ada dua pertanyaan nih sebenarnya ya, hampir mirip-mirip, tapi gue ambil salah satu aja nih sama teman-teman yang di tim Super Semar ya. Jadi ada dua orang ya, mohon maaf, dua bro, yang satu bro, satu sis. Pertanyaan hampir mirip, tapi gue seleksi sama teman-teman. Ya ini aja si bronya aja yang gue bacain pertanyaannya ya. Oke. Buat lu yang di sana semua, gue kan dalam waktu dekat ini gue mau bikin konten nih. Gue mau jadi orang yang mencoba usaha di dunia industri digital juga lewat konten ya. Oh, berarti dia YouTuber nih ya, YouTuber nih kayaknya nih ya, sama kayak kita dong. Nah, gue mau nanya bro sama lu semua di sono, kalau namanya bikin konten tuh bagaimana ya biar gue nggak kena masalah hukum ya. Itu aja sih, gue nggak mau panjang kali lebar ya. Sebelumnya thank you ya buat pencerahannya. Oke, thank you juga buat lu. Ya gitu dulu deh, gue bingung mau ngomong apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, gue langsung jawab nih. Sis, lu yang pertanyaan mirip-mirip sama dia juga ya, ibaratnya dia mewakilin lu deh ya. Karena kenapa? Materi pertanyaannya hampir mirip lu berdua ya. Langsung aja nggak pakai lama ya. Oke, gini bro and sis ya. Lu semua bro and sis, para YouTuber Indonesia yang hebat ya. Gitu, kita mesti bangga dong, YouTuber Indonesia hebat-hebat loh. Oke ya. Bagi lu bro and sis yang baru mau bikin konten ya, makanya kita judulin nih, bikin konten jangan sembarangan bro and sis ya. Langsung gue jawab nih sama teman-teman Super Semalofum Podcast ya. Jawabannya seperti biasa, kita himpun dari aturan perundang-undangan dan regulasi yang ada. Insya Allah bermanfaat ya. Oke, langsung. Jadi gini bro and sis, berkembangnya industri digital membuat banyak konten-konten bermunculan sekarang ya, gitu loh ya bro and sis ya. Nah terus munculnya di mana? Dunia cyber ya, dunia maya ya, di internet ya. Nah ada yang berbentuk percakapan ya, ada yang bentuknya foto, video, film, game dan sebagainya. Tetapi tidak sedikit juga nih konten ada yang negatif ya bro and sis, tersebar di dunia cyber ya. Nah sekarang tahu nggak lu pada bro and sis, kalau konten negatif itu dilarang ya. Nah, apa saja sih konten negatif yang dimaksud? Nah, nih, gue sama teman-teman udah himpun beberapa aturan regulasi ya, buat referensi ya. Jadi gini, biar kita semua nih sadar ya, kalau bikin konten negatif itu ya jelas ada aturannya, nggak boleh ya. Nah, apa aja sih yang termasuk konten negatif? Oke, gue bacain aja ya, gini. Contoh, salah satu contoh dan beberapa contoh ya. Kalau konten negatif yang kita maksud di sini apa sih ya? Ya contoh konten pemerasan dan atau pengancaman ya, itu pelaku yang membuat dan atau menyebarkan konten bermuatan pemerasan dan atau pengancaman dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun bro and sis ya, dan atau denda paling banyak 1 miliar bro and sis ya. Nah itu sesuai apa nih? Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 itu ya. Nah ini yang berikutnya nih. Nah kalau konten asusila, ini konten bermuatan asusila ya bro and sis, juga dilarang, seperti foto telanjang, mohon maaf, seperti video sedang melakukan hubungan seksual, mohon maaf, atau melakukan onani, mohon maaf ya, di dunia cyber. Jika melanggar atau pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana paling lama penjara ya 6 tahun bro and sis, dan atau denda paling banyak 1 miliar bro and sis ya, sesuai peraturan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Juntau pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya, gitu loh. Nah ini yang berikutnya nih bro and sis. Kalau konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara ya, suku, agama, ras dan antar golongan ya, itu juga nggak boleh. Kenapa?
Nah, gue bacain nih. Tindakan menyebarkan konten bermuatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun, bro and sis, ya, dan atau denda paling banyak 1 miliar, ya. Dan ini sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 2016 gitu loh. Nah, ini berikutnya nih, bro and sis, ya. Kalau ada konten penjudian, nah itu juga nggak boleh. Gue bacain nih. Pelaku yang membuat dan atau menyebarkan konten bermuatan judi dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar juga, buat sis, ya. Sesuai apa? Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 2016, ya. Nah itu. Nah ini yang berikutnya nih, konten pencemaran nama baik, ya. Membuat dan atau menyebarkan konten bermuatan pencemaran nama baik sepatutnya dihindari, ya, sis, karena ancaman sanksinya adalah pidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta, ya. Termasuk delik aduan di proses pidana jika korban melaporkan tindakan si pelaku. Sesuai apa? Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 45 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang nomor 19 2016, ya. Nah ini konten yang berikutnya nih yang nggak boleh juga nih, ya. Konten berita bohong dan menyesatkan konsumen, bro and sis, ya. Nah ini gue bacain nih. Konten bermuatan kebohongan dan menyesatkan konsumen juga dilarang disebarkan di internet. Jika melanggar, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar juga, bro and sis, ya. Nah itu sesuai pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, bro and sis. Nah, jadi artinya udah jelas, ya, buat lu bro and sis yang ngirim pertanyaan, ya, dan buat lu bro and sis semua, ya, yang ingin bikin konten di dunia cyber, ya. Nah sesuai judul, ya, bikin konten jangan sembarangan, bro and sis. Nah kenapa? Tadi udah ada tuh aturan-aturan nih gitu loh. Nah ya jadi gini, bro and sis. Nah kalau saran gua, ya, sama teman-teman Super Semua Lovers Podcast, kalau namanya kita bikin konten boleh-boleh aja, sah-sah aja, ya, apalagi sekarang kan era zamannya digitalisasi, ya, serba berkembang tuh teknologi itu, ya, dan kita juga harus ngikutin perkembangan zaman era digitalisasi ini, ya. Apalagi kalau lu mau bikin konten yang niat-niatnya positif, ya alhamdulillah boleh, bukan enggak. Jadi kenapa? Biar kita bisa berkarya yang ngikutin perkembangan zaman era digitalisasi ini gitu loh. Tapi ya tadi sesuai aturan, bro and sis, jangan dilanggar, ya. Jadi kenapa? Jadi ya lu gak kena masalah hukum gitu, bro and sis, ya. Oke, gua rasa buat lu bro dan sis yang kirim pertanyaan, mudah-mudahan insya Allah tuh jawaban dari kita tadi itu Super Semar tim podcast ini kasih lu jawaban dan naikin konten ini bermanfaat nih buat lu bro and sis dan juga bro and sis yang lainnya yang pada mau berkarya di dunia era digitalisasi, ya. Oke, dan kayak biasa nih bro and sis, gue selalu ngingetin lu semua, kenapa sih, ya, apa, ayo coba tebak. Nah lu udah tahu dah, ya kan. Bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin. Bersihin hati dan bersihin pikiran lu serta disiplin. Insya Allah semua kegiatan lu keseharian dalam beraktivitas lu akan terhindar dari berbagai macam bentuk pelanggaran dan permasalahan hukum yang bisa timbul terhadap diri lu, bro and sis, gitu, ya. Oke, nah juga gue nggak pakai panjang kali lebar, bro and sis. Gue minta maaf nih atas nama teman-teman Super Semua Lovers Podcast, ya. Setiap konten yang kita naikin kayaknya belakangan ini lebih cepat. Kenapa? Ya kita nggak mau ngecewain lu semua, karena alhamdulillah pertanyaan yang masuk ke kita itu banyak, bro and sis, ya. Jadi kita seleksi dan kita langsung naikin tayang, ya, gitu loh, ya. Dan bikin jadiin konten tentunya, dan tapi kontennya insya Allah mengedukasi, ya, bukan konten negatif loh, ya, insya Allah. Nah juga gini, bro and sis, kalau lu yang udah pantengin channel kita terus dan udah langganan, jangan lupa di share, ya, jangan lupa di share. Kalau lu yang baru ketemu di channel, tolong di subscribe dan klik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau konten kita baru nongol, lu dapat informasinya, gitu loh, bro and sis, ya. Kenapa? Subscribe dan klik lonceng itu gratis, kuota kemakan dikit, mohon maaf gitu loh, ya. Oke, nah seperti biasa juga bro and sis, ya, gue nggak pakai panjang kali lebar kayak penggaris nih. Bahkan ada beberapa pertanyaan tuh udah ngikutin gaya-gaya gue, mohon maaf, bukan gaya kalau nggak bener jangan ikutin, ya, bro and sis, mohon maaf. Seperti biasa gue mewakili teman-teman Super Semua Lovers Podcast, ya. Buat lu bro and sis semua, kita minta maaf kalau ada salah-salah kata dalam menjawab pertanyaan lu, ya, karena kita kan manusia biasa, nggak luput dari kesalahan gitu loh, bro and sis, ya. Nah juga seperti biasa nih, bro and sis, gue selalu
minta tolong sama lu semua ya, ngikutin sekarang kan ada anjuran prokes ya selama masa pandemi Covid. Jangan lupa pesen mama ya 3M, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kalau lu pulang dari manapun lu aktivitas, jangan lupa salinan bro and sis. Dan satu lagi nih, jangan lupa jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga makan lu, pola hidup lu, biar nape kita tetap sehat dan semangat selalu bro and sis ya. Oke bro and sis, gue nggak pakai lama-lama nih, takutnya lu udah mulai pada enek ya. Nah terakhir nih, sebelum gue udahin dan gue pamit bro and sis, nah dia nongol nih. Nah lu baca nih, supersemalofom@gmail.com. Kalau ada pertanyaan lu yang lu mau kirim, lu kirim ke sono. Kalau pertanyaan lu yang belum dijawab, tolong sabar bro and sis ya, karena alhamdulillah kita banyak pertanyaan yang masuk ya gitu loh. Dan kalau mau kirim kritik dan saran juga ke sini juga, kirim ya ke supersemalofom@gmail.com ya. Kalau lu yang belum dijawab, sabar ya, insya Allah kita segera jawab dan kita seleksi. Kalau yang naik jadi konten, kita jadiin konten kayak konten ini ya. Tapi kalau yang nggak kita jawab nih bahaya atau gimana, bukan bahaya apa ya, kita nggak menyakitin siapapun yang lihat konten ini insya Allah ya. Jadi kita jawabnya apa? Lewat email ya bro and sis. Oke gitu dulu bro and sis, gue nggak pakai lama-lama ya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.